Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naurani Wijaya dengan NPM 333. Di sini kelompok kami memilih perusahaan jasa yaitu PT Asuransi Multi Artaguna. Kali ini saya akan menjelaskan tentang profil PT Asuransi Multi Artaguna. PT Asuransi Multi Artaguna atau MAG adalah perusahaan asuransi yang berfokus pada penyediaan produk asuransi umum, termasuk asuransi kendaraan bermotor, properti, kecelakaan dan lain-lain. Kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan positif keuangan dari PT Asuransi Multi Artaguna. Di sini dapat dilihat akses. Biasanya di dalam aset terdapat persediaan. Namun, bila tidak terdapat persediaan, maka dapat dikatakan perusahaan tersebut adalah perusahaan jasa. Dan di dalam lampiran laporan posisi keuangan di perusahaan ini tidak tertera yang namanya persediaan. Maka dapat dikatakan bahwa perusahaan ini adalah perusahaan jasa karena tidak melampirkan suatu persediaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan dari PT Asuransi Multi Artaguna. Di sini dapat dilihat dari pendapatan pendapatan tertentu berupa pendapatan besar, bukan pendapatan yang berupa penjualan. Kemudian sebenarnya pendapatan yang diperoleh adalah premi yang dibayarkan nasabah pada perusahaan tersebut karena telah menyediakan jasa sehingga nasabah membayarkan premi kepada perusahaan tersebut setiap bulannya. Jadi perusahaan ini dapat dikatakan perusahaan jasa karena dapat dilihat dari pendapatannya. Lalu klasifikasi untuk perusahaan dagang, kelompok kami memilih PT Adaro Minerals Tbk yang dimana perusahaan ini adalah perusahaan Indonesia yang bergerak dalam bidang pertambangan, terutama untuk produk mineral non batubara. Anak perusahaan dari Adaro Energy ini fokus pada eksplorasi, penambangan, dan pengolahan mineral seperti tembaga, emas, dan nikel. Adaro Minerals berkomitmen untuk mendukung transisi energi berkelanjutan dengan mengembangkan proyek-proyek yang berpotensi memberikan kontribusi dalam sektor energi hijau dan industri mineral kritis yang mendukung teknologi rendah emisi. Lalu selanjutnya ada laporan posisi keuangan. Pada perusahaan dagang, itu terfokusnya itu pada aktivitas jual beli barang. Contohnya pada PT Adaro Minerals Indonesia Tbk ini yang bergerak di bidang penambangan dan perdagangan mineral seperti tembaga dan emas. Berbeda dengan perusahaan jasa, perusahaan dagang memiliki akun persediaan barang dagangan yang merepresentasikan stok barang yang akan dijual. Dalam laporan keuangannya, kita akan melihat adanya akun persediaan di bagian aset, sementara di laporan laba rugi, mereka mencatat pendapatan dari penjualan barang dan harga pokok penjualan atau HPP yang mencerminkan biaya pembelian atau pengadaan barang. Yang pertama itu kan ada aset, di mana akun aset ini khas banget untuk perusahaan dagang sebagai persediaan barang dagangan yang mencerminkan nilai stok mineral yang siap dijual. Selain itu, ada juga akun piutang usaha yang mencatat tagihan kepada pelanggan yang membeli barang secara kredit. Lalu untuk liabilitas utama adalah utang usaha, yaitu hutang kepada pemasok barang dagangan. Yang ketiga ada ekuitas. Ekuitas ini modal saham yang mencerminkan investasi awal pemilik. PT Adaro Mineral Indonesia terbuka. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Akun-akunnya terdiri dari pendapatan usaha, beban pokok penjualan, laba bersih, terdiri dari beban usaha, penghasilan, atau beban lain-lain neto. Laba usaha terdiri dari biaya keuangan dan penghasilan keuangan. Laba sebelum pajak penghasilan terdiri dari beban pajak penghasilan. Perbedaan yang terletak di laporan laba rugi perusahaan dagang adalah pada
Beban pokok pendapatan. Beban pokok pendapatan terdiri dari penjualan batu bara, iuran ke pemerintah, jasa pertambangan, pengangkutan dari bongkar muat, pemrosesan batu bara, penyusutan, amortisasi properti pertambangan, pajak bumi dan bangunan, biaya karyawan, biaya reklamasi dan penutupan tambang, lain-lain, persediaan batu bara, saldo awal, saldo akhir, jasa lainnya, pembakaran dan perawatan, pemakaian suku cadang, penyusutan, dan lain-lain. PT Sepatu Bata Tbk adalah perusahaan manufaktur dan retail sepatu yang telah beroperasi di Indonesia sejak 1939. Sebagai bagian daripada grup, perusahaan ini dikenal sebagai salah satu merek sepatu terbesar dan terkemuka di Indonesia. PT Sepatu Bata menawarkan berbagai produk sepatu, sandal, dan aksesoris untuk berbagai segmen pasar, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa, dengan desain yang mengutamakan kenyamanan dan kualitas. Bata juga berfokus pada distribusi retail melalui jaringan toko yang tersebar di berbagai kota besar di Indonesia, serta menyediakan penjualan online untuk mempermudah akses pelanggan. Perusahaan ini terus berinovasi dengan memperkenalkan koleksi baru dan memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan pengalaman pelanggan, menjadikannya salah satu pemain utama dalam industri sepatu di Indonesia. Di sini ada contoh laporan posisi keuangan dari perusahaan manufaktur yaitu PT Sepatu Bata Tbk. Di situ terdapat aset, yaitu ada aset lancar yang terdiri dari kas, piutang usaha, biaya dibayar di muka, pajak pertambahan nilai dibayar di muka, uang jaminan sewa, aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual, taksiran tagihan pajak, dan aset lancar lainnya. Kemudian di situ ada total aset lancar. Setelah itu ada aset tidak lancar, terdiri dari aset tetap, aset tak berwujud, aset hak guna, aset pajak tangguhan, biaya dibayar di muka dan uang muka yang tidak lancar, uang jaminan sewa, taksiran tagihan pajak, dan di situ ada juga total aset tidak lancar. Dan kemudian aset lancar dan aset tidak lancarnya di total, yaitu terdapat di total aset itu pada 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022. Kemudian ada persediaan. Jadi pada perusahaan manufaktur itu persediaan ada 3, yaitu persediaan bahan baku, persediaan bahan dalam proses produksi, dan persediaan barang jadi. Di situ sudah terdapat pada tahun 2023 dan tahun 2022 subtotalnya dan cadangan persediaan yang lambat pergerakannya seperti bahan baku dan barang jadi. Dan di situ ada subtotalnya dikurangi dengan subtotalnya. Kemudian terakhir dia akan menjadi neto. Kemudian ada laporan laba rugi dari PT Sepatu Bata Tbk. Nah, di situ terdapat penjualan yang akan dikurangi dengan beban pokok penjualan itu akan menghasilkan laba bruto. Kemudian di situ ada rugi usaha itu dapat dari penjualan dan pemasaran dikurangi umum dan administrasi, kemudian dikurangi dengan kerugian pelepasan, yaitu aset tetap dia dikurangi dan dia akan ditambah dengan pendapatan usaha lainnya akan menghasilkan rugi usaha. Kemudian terdapat rugi tahun berjalan yang diperoleh dari rugi sebelum beban pajak penghasilan badan dan dikurangi dengan beban pajak penghasilan badan. Kemudian terdapat juga total rugi komprehensif tahun berjalan dan total-total lainnya. Kemudian pada terakhirnya ada rugi per saham dasar pada rupiah penuh. Kemudian yang terakhir pada perusahaan manufaktur itu terdapat laporan beban pokok penjualan. Nah, di situ terdapat beban pokok penjualannya. Yang pertama ada persediaan awal pada 1 Januari
ditambah dengan pembelian selama tahun berjalan, itu akan menghasilkan barang tersedia untuk digunakan di total. Kemudian akan dikurangi dengan persediaan akhir pada 31 Desember. Dan itu akan menghasilkan bahan baku yang digunakan. Kemudian akan dijumlah dengan ditambahkan dengan biaya tenaga kerja dan overhead. Dan dijumlah menjadi total beban produksi. Kemudian ditambahkan dengan barang dalam proses pada awal 1 Januari dikurangi dengan barang dalam proses produksi akhir pada 31 Desember. Dan itu akan menghasilkan beban pokok produksi. Kemudian akan ditambahkan dengan barang jadi pada awal 1 Januari dan pembelian selama tahun berjalan. Itu akan menghasilkan barang jadi tersedia untuk dijual dan akan dikurangi dengan barang jadi akhir pada 31 Desember. Dan jumlahnya akan menjadi beban pokok penjualan. Di situ terdapat beban pokok penjualan pada tahun 2022 dan 2023.